Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDDUKT-PT dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Wendra Ganda Tiasi Rohmah, STPMP dari Departemen Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment untuk mata kuliah penanganan bahan dan perencanaan tata letak fasilitas TPI 62036 yang ada di Departemen TIP FTP UB. Untuk DIA ini akan terdiri dari deskripsi mata kuliah, kemudian pencapaian pembelajaran mata kuliah CPMK dan pencapaian pembelajaran CPL. Kemudian ada materi pembelajaran atau pokok bahasan, metode pembelajaran, asesmen dan evaluasi, serta video pembelajaran. Yang pertama, deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diambil oleh mahasiswa semester 4 dengan bobot SKS sebesar 2 SKS, di mana mata kuliah ini dirancang untuk memberikan keterampilan dalam merencanakan dan menganalisis tata letak fasilitas dan penanganan bahan. Materi kuliah mencakup beberapa bahasan, yaitu mempelajari konsep penanganan bahan dan perencanaan tata letak fasilitas, identifikasi produk dan proses, merencanakan aliran material, menganalisis hubungan aktivitas, membuat blueprint tata letak fasilitas, berbagai fasilitas pelayanan pabrik, grup teknologi dan pengelompokan produk, konsep penanganan bahan dan peralatan material handling, menjelaskan pergudangan dan fasilitas pendukung, serta permasalahan tata letak dengan bantuan komputer. Prasyarat mata kuliah dari penanganan bahan dan perencanaan tata letak fasilitas ini merupakan mata kuliah perancangan kerja dan ergonomi. Berikut adalah capaian pembelajaran CPL mata kuliah penanganan bahan dan perencanaan tata letak fasilitas, yaitu mampu merancang komponen sistem, proses, dan produk untuk memenuhi kebutuhan dalam kendala yang realistik dengan menerapkan metode keterampilan dan alat keteknikan modern dalam praktek teknik agroindustri cerdas yang berkelanjutan, berbasis lokal dan wawasan global. Berikut adalah CPMK mata kuliah, terdiri dari 4 CPMK, mampu menjelaskan konsep dasar pada desain fasilitas dan penanganan bahan, faktor-faktor dan tahapan dalam desain produk dan proses, serta mampu memecahkan masalah perencanaan tata letak dengan bantuan komputer dan pemodelan. Untuk materi pembelajaran atau pokok bahasan terdiri dari 14 pertemuan, mulai dari konsep dasar pada desain fasilitas dan penanganan bahan, desain produk dan proses, desain aliran material, perencanaan kebutuhan fasilitas, analisis hubungan antar fasilitas, penanganan bahan, peralatan penanganan bahan, biaya penanganan bahan, pergudangan dan fasilitas pendukung, serta tata letak dengan bantuan komputer. Berikut ini adalah referensi yang digunakan untuk mata kuliah penanganan bahan dan perencanaan tata letak fasilitas. Kemudian metode pembelajaran adalah perkuliahan tatap muka di kelas dan dilakukan diskusi kasus-kasus terkait dengan penanganan bahan dan perencanaan tata letak fasilitas. Untuk proses assessment dan evaluasi, pengumpulan tugas dilakukan melalui Google Classroom dan juga dicek plagiarisme menggunakan Turnitin. Berikut ini adalah assessment dan evaluasi, terdiri dari tugas, kuis, dan UTS dengan masing-masing proporsi sebagaimana yang tertampil pada layar. Berikut ini rubrik penilaian tugas, terdiri dari 5 kriteria. Kriteria yang pertama terkait dengan kesesuaian format dan sistematika tugas sebesar 10%, kemudian persentase kriteria relevansi isi tugas 30%, dan kriteria ketiga persentase kedalaman analisis materi tugas sebesar 30%, kriteria ketiga tingkat kemiripan atau plagiarisme sebesar 20%, dan sumber referensi sebesar 10%. Berikut ini adalah rubrik penilaian kuis dan ujian. Dan berikut ini adalah cuplikan video pembelajaran untuk mata kuliah penanganan bahan dan perencanaan tata letak fasilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik. Waalaikumsalam.
Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Ya. Bertemu kembali dengan saya begitu di mata kuliah penanganan bahan dan perencanaan tata letak fasilitas setelah UTS. Jadi kita akan mempelajari terkait dengan penanganan bahan, kemudian bagaimana menghitung ongkos material handling sampai pada bagaimana membuat tata letak fasilitas menggunakan bantuan komputer. Kalau yang sebelum UTS kemarin, adik-adik sudah belajar mulai dari tipe-tipe tata letak, kemudian bagaimana pola aliran bahan, terus kemudian menghitung peta dari dan ke ARC, ART begitu ya. Nah, nanti selanjutnya kita membahas terkait dengan penanganan bahan. Nah, tapi sebelumnya, karena ini kan adik-adik angkatan 2021 ya, semester 4 begitu, belum PKL, baru semester depan ya, liburan semester 4 PKL. Ini akan saya putarkan video terkait dengan bagaimana sih gambaran proses material handling yang ada di sebuah perusahaan. Meskipun ini contohnya videonya adalah video komersial, tapi semoga with the rising complexity of material handling processes, increasing need to reduce energy consumption and minimize maintenance costs, the customer demands for higher cycle times and faster operation. Material handling has become very complex and technically advanced. Schneider Electric provides a full range of components, including embedded safety. Bundled with engineering expertise and decades of experience, we meet the challenges of the market and guarantee a reliable and intelligent operation. Schneider Electric provides ready-to-use templates, full integration of automated conveying systems, automated storage and retrieval systems, carousels, and end-of-line packaging, all programmable with only one software, SoMachine. An open connection to databases and management systems assures simple adaptation to the requirements of your operation. Due to our tested, validated, and documented architectures, addressing your machine is easy. With energy-efficient components and embedded energy monitoring dashboards, idle modes on all zones of the installation, auditing and optimizing energy consumption is easy. Extensive software libraries with the key material handling functions allow flexible and fast implementation. Single integrated software environment, including an extensive kinematics library for all robot types. High-speed movement profiles focused on energy efficiency, optimized handling performance, and easy commissioning. Schneider Electric provides global support by material handling experts speaking. Oke, dari video itu tadi, kira-kira kalau menurut adik-adik material handling itu long lingkupnya apa? Dari mana sampai mana? Hulu sampai hilir. Hulu sampai hilir maksudnya bagaimana? Dari bahan baku yang datang ke pabrik sampai nanti akhir proses pendistribusian. Oke, ada yang lain? Pendapat yang lain barangkali? Sama? Sama, baik. Ya, kalau adik-adik lihat dari tampilan dari video tadi, memang digambarkan begitu bahwa di dalam sebuah manufaktur atau sebuah industri itu mulai dari bahan baku itu datang sampai bahan baku itu didistribusikan, itu semuanya membutuhkan adanya penanganan bahan karena dia ada proses perpindahan, ada proses penyimpanan, ya. Kemudian ada controlling juga harusnya, tapi di situ tadi digambarkan secara secara jelas melalui teknologinya dia ya, karena dia mempunyai satu buah software yang dia bisa memantau begitu. Nah, yang dilakukan oleh kakak tingkat kalian baru saja lulus ini, kebetulan bimbingan saya terkait dengan apa sih hubungannya penanganan bahan itu dengan tata letak fasilitas, baik itu perencanaan awal maupun optimalisasi ruang produksi ataupun mengevaluasi apakah tata letak yang ada di UKM atau di usaha itu sudah optimal atau belum. Nah, ini salah satunya adalah perencanaan tata letak fasilitas ruang produksi kecap dengan menggunakan metode block plan dan correct. Nah, ini block plan dan correct itu adalah salah dua dari metode atau bantuan komputer yang bisa digunakan untuk membuat layout. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya untuk beberapa metodenya. Nah, ini yang digunakan ada block plan dan layout. Untuk membuat tata letak yang seperti ini,
dia tidak bisa terlepas dari yang namanya perpindahan. Ya, di sini adik-adik bisa lihat bahwa ada pola aliran bahan, aliran material dari fasilitas A ke B, B ke C dan seterusnya sampai di situ ada kurang lebih ada 16 fasilitas dan ada ada jaraknya. Frekuensi ini menunjukkan bahwa dia ada pola bolak-balik. Kalau terjadi bolak-balik berarti ada kemungkinan apa? Terjadinya backtracking. Dan setelah dilakukan proses perancangan dan perhitungan ulang penanganan bahannya dengan blockline, dia bisa direduksi sebesar 20,89%, untuk korlap sebesar 19,54 efisiensinya. Kalau dilihat seperti ini gambarnya, lebih efektif dan efisien, sehingga proses yang tadinya backtracking itu bisa diminimalisir. Ini hasil penelitian ini belum bisa menghilangkan sama sekali terjadinya backtracking, karena ada beberapa hal yang memang tidak bisa dikendalikan. Yang kedua, contoh yang kedua adalah bahwa aliran bahan atau penanganan material itu tidak bisa terlepas dari yang namanya perancangan atau tata letak fasilitas. Ini kebetulan yang mengoptimasi aliran bahan menggunakan GA, Genetic Algorithm. Membandingkan 3 metodenya. Kalau dari perusahaan, total momennya adalah 487,6, kemudian menggunakan grafik lebih tinggi, grafik di GA-nya adalah 428. Kalau bagaimana bahwa penanganan bahan itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya perancangan layout atau perencanaan tata letak fasilitas produksi. Ini. Jadi komponen penting dalam perencanaan fasilitas yang berhubungan dengan perancangan layout. Masih ingat sistem? Ada yang mau lengkapi? Sistem itu kan dia terdiri dari beberapa elemen-elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai satu tujuan tertentu. Berarti kalau biasanya ongkos material handling itu akan berkorelasi positif terhadap besarnya biaya produksi. Oke, ini selanjutnya kalau berdasarkan literatur ya, referensi yang ada 2 referensi. Yang pertama adalah dari Myers dan Stephen 2000 terkait dengan facility design. Ada 3 komponen yang dilakukan di dalam facility design. Yang pertama adalah lokasi pabrik dan rancangan bangunan, kemudian pembuatan layout pabrik, dan tentu ada penanganan bahan. Sehingga sekali lagi tidak bisa dipisahkan. Dilihat dari mulai video sampai dengan penjelasan yang barusan, bahwa di dalam proses produksi itu mulai dari material sejak diterima, kemudian selama proses sampai pada produk jadi, ini memang memerlukan adanya penanganan bahan. Sekali lagi ingat bahwa penanganan bahan itu tidak hanya sekedar memindahkan saja. Nanti kita lihat ya, sebenarnya material handling itu meliputi apa saja. Nah, ini adalah ilustrasi, karena material handling itu biasanya dianggap sepele atau tidak penting, karena ini cukup memindahkan saja. Padahal kalau diteliti, ini hasil sebuah penelitian, material handling itu di dalam sebuah pabrik, dia yang pertama menyerap alokasi tenaga kerja sebesar 25% dari seluruh tenaga kerja bagian produksi. Kemudian yang kedua, 55% dia menghabiskan ruangan produksi, termasuk di dalamnya adalah gudang. Gitu. Nanti karena di salah satu prinsip material handling itu adalah memanfaatkan ruangan. Jadi kalau mungkin adik-adik pernah lihat di di desain rumah itu ya, memanfaatkan di bawah tangga. Nah, itu juga salah satu penerapan prinsip dari material handling sebenarnya, memanfaatkan ruang-ruang kosong. Selanjutnya ini penting. 87% proses produksi. Berarti hampir 3/4 ya, 3/4 waktu yang dibutuhkan untuk proses produksi itu habis di dalam penanganan bahan. Kalau misalkan tadi yang di kasus yang kecap pertama tadi ya, nah itu kan kalau dia bolak-balik frekuensinya berkali-kali, berarti kan habis di situ. Itu kalau itu bisa ditekan lebih efisien, berarti proses yang di sini hasil outputnya jauh lebih banyak. Harapannya seperti itu. Kemudian menggunakan 15-70% biaya produksi.
Ini juga kaitannya dengan ongkos material handling. Kalau tenaga kerjanya banyak yang hanya ngusungi aja, pindah bolak-balik, waktunya habis, berarti kan dia harus diupah kan? Upah kan berarti berdasarkan apa? Jam kerja, betul, produktivitasnya. Sehingga kalau dia bisa dioptimalkan, bisa menekan biaya produksi. Kemudian, nah ini 3-5% produk itu rusak. Ini kalau tidak dilakukan pengendalian, ya, kalau tidak direncanakan yang baik. Karena mungkin harusnya dibawa pakai hand truck, ternyata dipanggul. Sehingga ini ketika terjadi pengurangan biaya, maka material handling itu juga akan berkorelasi terhadap pengurangan produk yang rusak. Begitu. Kemudian, nah ini definisinya secara umum. Yang pertama, material handling itu sebagai ilmu dan sebagai seni. Seni dalam hal apa? 4 hal. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa material handling itu tidak hanya sekedar memindahkan, tetapi melakukan 4 kegiatan. Yang pertama adalah memindahkan, kemudian menyimpan, berarti kaitannya dengan pergudangan, betul. Kemudian melindungi berarti packagingnya, kemudian mengontrol atau mengawasi. Nah ini harus harus terangkum di dalam 4 kegiatan material handling. Jadi kalau misalkan adik-adik hanya misalkan baca jurnal atau baca hasil penelitian kakak tingkat kalian, kok dia fokusnya hanya memindahkan, ya itu hanya salah satu saja. Ya, di sini mengawasi material berbagai macam, bisa gas, padat ataupun cair. Nah ini menyediakan material dalam jumlah, waktu, tempat, urutan, posisi, biaya, dan metode yang tepat untuk mereduksi semua hal yang itu tadi. Kita masuk dulu di material handling sebagai ilmu. Kalau ilmu, karena ini bagian dari keilmuan teknik, berarti ada engineering ya. Kalau ilmu pengetahuan, pasti adik-adik akan bertemu dengan yang pertama adalah terkait dengan mendefinisikan masalah. Jadi kalau material handling, definisi masalahnya adalah ada permasalahan yang ditemukan, hasil observasinya apa. Jadi didefinisikan. Setelah tahu definisinya, bagaimana cara mengumpulkan data terkait dengan permasalahan tersebut, kemudian menganalisisnya, baru ada beberapa alternatif solusi. Dari banyak alternatif solusi, kemudian ada evaluasi dan memilih salah satunya. Ini adalah keilmuan. Berarti kalau adik-adik skripsi, kemudian PKL, sebenarnya adalah bagian dari adik-adik mempelajari ilmu material handling. Oke, kalau keilmuan berarti mulai dari adik-adik tahu nih identifikasi masalah, sampai kemudian nanti kira-kira alternatifnya bagaimana ya? Kalau misalkan aliran bahannya itu terjadi bolak-balik misalkan gitu, kan berarti mencari solusi pemecahan masalahnya. Itu bagian dari keilmuan. Kemudian selanjutnya adalah seni. Nah, namanya seni berarti kan lebih fleksibel. Ya. Material handling sebagai seni adalah dia tidak serta-merta hanya saklek terhadap formulasi matematika, model matematika. Kalau tadi seperti yang di depan, bisa jadi kan kalau misalkan mencari total perpindahannya yang paling sedikit, yang paling efisien, kan ditabrak saja, tapi kan tidak bisa. Harus dilihat apakah itu memungkinkan atau tidak, kondisi nyata di lapangnya. Apakah dia bisa ditempatkan atau diaplikasikan, implementatif atau tidak, affordable atau tidak, visible atau tidak. Nah, untuk menempatkan itu kan membutuhkan seni. Jadi tidak sekedar, ini lebih kalau misalkan menggunakan ini ternyata lebih efisien kok, karena bisa memotong jumlah jaraknya. Tidak bisa seperti itu. Dilihat di kondisi nyatanya. Tentu membutuhkan waktu dan tempat. Jadi nanti mulai dari perpindahan, kemudian penyimpanan, yang ketiga tadi apa? Perlindungan dan controlling. Nah, itu semuanya akan berkaitan dengan ukuran dari produknya bagaimana. Karena masing-masing ukuran pasti akan berbeda. Itu nanti di praktikum adik-adik mungkin akan dikasih studi kasus yang berbeda-beda. Kalau yang paling ideal produknya dikemas dalam bentuk kotak, karena itu ukurannya patung ya. Tapi kalau misalkan produknya dalam bentuk tidak kotak, itu bagaimana kan berbeda. Ukuran produk, bentuknya juga sama.
Kan akan berbeda kalau misalkan adik-adik menyimpan atau memindahkan produk yang kotak roti dengan galon. Galon kan bentuknya beda-beda ya. Nah, itu juga berat, berarti itu juga sama. Kemudian kondisi material dengan lintasan dan frekuensinya, ada atau tidak getarannya, itu juga berpengaruh. Nah, ini bisa dilihat gambarnya seperti ini. Antara yang karton dengan yang di sini akan berbeda. Nah, di sini yang kedua, berarti kegiatan kedua, penyimpanan, yaitu penyimpanan seperti halnya di mata kuliah yang lainnya, dia sebagai penyangga operasi. Jangan sampai ketika adik-adik tidak punya cadangan yang di gudang, proses produksi itu terhenti. Sama halnya dengan di materi yang juga akan sama. Kemudian memudahkan pekerjaan manusia dan mesin. Ini saya kira juga sama kaitannya dengan menata. Tadi kalau dilihat di video ya. Tadi kan ada tinggi gitu ya, nah itu juga akan memudahkan. Kemudian jalurnya itu juga dibuat sedemikian rupa sehingga si forkliftnya bisa leluasa untuk bergerak dan mengambil tentunya di yang lebih tinggi. Itu. Perlindungan ini yang pertama adalah memudahkan dalam hal pengawasan. Perlindungan ini kaitannya sama ini, packaging. Untuk memudahkan itu misalkan, dia harusnya berapa sih maksimal tumpukannya. Kemudian produknya ini yang dikemas apa sih? Kan semuanya ada di informasi di kotaknya atau di dalam kemasannya. Kemudian ini mengelompokkan material untuk melindungi kerusakan. Nah, ini sering sekali mungkin nanti adik-adik ketika PKL akan tahu secara nyata begitu. Bahwa produk-produk atau bahan baku yang karakteristiknya berbeda itu tidak bisa ditempatkan di dalam satu tempat yang sama. Contohnya misalkan tepung tidak mungkin akan dijadikan satu dengan minyak. Pengawasan itu ada dua. Pengawasan fisik itu antara lain berkaitan dengan susunan dan jarak di dalam penempatan antar material biar lebih mudah itu tadi ya. Sama pengawasan status material. Misalkan lokasinya produk ini tuh di mana, kapan harus dikeluarkan, kemudian tujuannya berapa, jumlahnya berapa. Sehingga kadang kalau adik-adik lihat mungkin di YouTube banyak ya, ada beberapa kotak itu yang ada tanda yang dikasih warna yang diinkubasi berapa lama, misalkan merah kuning hijau kalau nggak salah ya. Berarti kalau merah belum boleh untuk diedarkan, harus ditunggu dulu karena masa inkubasi. Atau kalau yang tadi di awal ada video, tadi kan dia menggunakan bantuan software, jadi bisa ngecek gitu. Kira-kira dia harus keluar kapan, kadaluarsanya berapa, tanggal berapa, ini diproduksi kapan dan seterusnya, di mana tempatnya, berapa jumlah status barangnya. Termasuk kalau misalkan ada di supermarket yang pakai barcode itu loh, cetit, kan itu langsung otomatis di sistemnya dia. Begitu adik-adik beli kan di scan ya barcode-nya, 2 misalkan beli Indomie, berarti di gudang atau di di display itu berkurang sebanyak yang dibeli oleh konsumen. Begitu, itu kaitannya dengan pengawasan status barang. Yang kalau ini material berarti akan tergantung, si materi handling itu akan tergantung dari jenis materialnya, apakah dia bentuknya gas, cair, dan padat. Nah, ini adalah beberapa tujuan material handling. Yang pertama adalah menjaga dan mengembangkan kualitas si produk. Dalam hal ini mengurangi kerusakan, meningkatkan keamanan dan meningkatkan perlindungan terhadap material, meningkatkan produktivitas. Karena apa? Yang pertama, pola alirannya jauh lebih efisien. Kalau di sini disebutkan bahwa material mengalir pada garis lurus, itu karena garis lurus adalah pola aliran yang sangat sederhana dan ideal. Tetapi di perusahaan-perusahaan, terutama di UKM, itu jarang sekali ditemukan pola yang seperti ini. Kebanyakan polanya apa? Semrawut, ya, angel ya. Ya, di situ. Kemudian material berpindah dengan jarak sependek mungkin. Ya, kalau bisa dipendekkan, ya jangan dipanjangkan. Ya jelas karena ongkos material handling itu ngitungnya kan per meter, betul. Perpindahan sejumlah material pada satu waktu ini kalau bisa banyak, tidak ngecer gitu ya. Makanya kalau misalkan adik-adik pernah lihat di pabrik gula,
Kalau bisa bawa banyak gula tebu, ya itu bisa dimasuk-masukkan gitu ya. Itu salah satu cara dia untuk meminimalisir ongkos material handling di dalam perpindahannya dalam satu waktu. Meskipun sebenarnya itu juga tergantung dari si bahannya. Kalau dia ditumpuk-tumpuk jadi rusak ya nanti kembali lagi jadi tidak tidak sesuai dengan tujuan material handling. Kemudian mekanisasi penanganan material ini tadi ya, mekanisasi dan otomatisasi. Kalau misalkan penanganan secara manual itu menjadikan produk lebih mudah rusak atau bisa gampang rusak, tingkat kerusakannya tinggi atau biaya tenaga kerja yang jauh lebih besar. Dan juga keselamatan tenaga kerjanya menjadi rendah. Itu mekanisasi dan otomatisasi perlu dipertimbangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatkan tingkat penggunaan fasilitas. Nah ini meningkatkan penggunaan bangunan. Contohnya tadi memanfaatkan ruang-ruang kosong. Jadi kalau misalkan ada biasanya hanya numpuk di sini, kalau di kosan itu ditambah gitu ya biasanya ya di atas, penyimpanan di atas. Kayak kitchen set itu juga meningkatkan penggunaan bangunan. Mengajarkan peralatan serbaguna. Ini kalau misalkan peralatan material handling bisa digunakan untuk berbagai berbagai fungsi gitu. Kalau misalkan beli hand truck bisa digunakan untuk ngangkut bahan baku ataupun produk jadinya. Kemudian standarisasi peralatan material handling ini SOP mengintegrasikan dalam satu sistem peralatan sesuai dengan kebutuhan dan program pemeliharaan yang preventif. Kalau punya peralatan berarti harus ada pemeliharaan. Kemudian di sini sebagai pengawasan persediaan, karena ada salah satu kegiatan tadi adalah penyimpanan dan pengawasan di sini fungsinya. Oke, ini materi kita hari ini. Ada yang ditanyakan mungkin atau didiskusikan? Atau sudah cukup jelas? Tadi kan dalam material handling di pergudangan yang khususnya itu selain di proses produksi, selain faktor kayak yang backtracking tadi, faktor kebisingan itu berpengaruh nggak sama penempatan jarak-jarak antar mesin gitu? Bisa jadi kan mesin 1, mesin 2 itu faktor kebisingannya itu mempengaruhi mesin yang lainnya gitu. Kadang-kadang itu pekerjaannya kan terganggu, atau ada ruangan tertentu yang mungkin ruangan ini khusus untuk alat mesin yang faktor kebisingannya itu lebih tinggi daripada beberapa alat lainnya gitu. Dan itu juga kan dapat meningkatkan backtracking dari material handling itu berpengaruh nggak? Iya, salah satu yang menjadi pengaruh itu. Kenapa kok harus ditata? Makanya di pertemuan sebelum UTS, dia kan belajar ya bagaimana menganalisis ARC, kedekatan dari masing-masing fasilitas. Nah itu apakah penempatan produk itu atau fasilitas itu memang mutlak harus di situ? Kan ada beberapa tingkatannya ya, mulai dari merah sampai ke putih. Kalau putih kan tidak ada kaitannya. Nah itu salah satunya untuk menganalisis itu. Apakah ketika ditempatkan itu nanti dia akan mempengaruhi prosesnya? Satu, yang kedua apakah akan mempengaruhi dari kenyamanan tenaga kerja ketika melakukan proses produksi. Jadi itu kaitannya jadi dilihat dari ARC-nya. Ya, yang pakai A, I, U, E, O gitu ya. Dilihat dari situ. Kalau memang dia mutlak penting, ya mutlak harus didekatkan, karena ketika dia tidak didekatkan, dia akhirnya menjadikan ongkos materialnya tinggi, tapi dia menjadi sumber kebisingan misalkan, ya berarti harus ada beberapa tambahan kebijakan di dalam perusahaan itu. Gitu. Kalau dia mutlak terus kok bawa pindah karena dia bising, ya jadi nggak dapat dong tujuan dilakukan material handling itu tadi. Penataannya jadi tidak bisa efektif gitu. Jadi oke, ada lagi? Sudah? Jelas? Oke, baik. Terima kasih. Kalau jelas, mungkin untuk pertemuan kita hari ini bisa dicukupkan. Nanti silahkan dipelajari materi hari ini. Kalau misalkan ada yang perlu didiskusikan, nanti kita akan diskusikan pada pertemuan mendatang. Termasuk nanti juga akan mendiskusikan terkait dengan prinsip-prinsip material handling, kemudian peralatan material handling, dan juga bagaimana menghitung ongkos material handling. Saya kira itu. Terima kasih atas partisipasi dan kerjasama adik-adik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.